ajma'in wa ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua KBHU Musdalifah yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Dewan Pembina KBHU Darmawan, dan yang kami hormati juga pembimbing ibadah KBHU Darmawan, yang kami hormati dan banggakan insyaallah Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita berkumpul untuk mengadakan manasik. Mungkin ini manasik yang kesekian kalinya di tengah-tengah bulan Ramadan, di tengah-tengah kita berpuasa. Kami mengumpulkan Bapak Ibu untuk melaksanakan manasik dengan harapan dan tujuan selalu memberikan materi-materi, memperkuat materi yang akan kita aplikasikan, akan kita gunakan selama di Saudi Arabia insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu KBHU Darmawan dan KBHU Musdalifah yang sama-sama memiliki niat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Kabupaten Wajo insyaallah. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan memulai manasik dari siang sampai insyaallah jam 5. Kami tahu bahwa Bapak Ibu banyak yang datang dari jauh, makanya manasik kita sampai jam 5 sore. Nanti setelah Lebaran ada lagi manasik, mungkin di akhir atau awal April akan ada manasik dari pagi sampai sore hari. Dan manasik ini mungkin ada yang sudah pernah hadir sebelumnya di manasik perdana. Dengan saya ada manasik perdana di bulan, kalau tidak salah Oktober atau November. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Sudah lupa karena banyak sekali jadwal manasik. Sudah ada manasik perdana kemarin di gedung ini, kemudian ada lagi manasik kecamatan, dan ada lagi manasik keseluruhan se-Kabupaten Wajo. Jadi memang jemaah haji reguler itu minimal, ada juga minimalnya sesuai dengan aturan dari Kementerian Haji. Alhamdulillah, Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman, seiring berjalannya waktu dari manasik pertama, manasik perdana sampai sekarang yang tergabung di dalam KBHU Darmawan dan KBHU Musdalifah berjumlah 514 jamaah. Alhamdulillah, dengan jumlah ini memberikan kita tanggung jawab dan amanah bagaimana caranya Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dengan mendapatkan predikat haji yang makbul dan haji yang mabrur insyaallah. Di mana waktu ini, satu hari ini kita sudah nantikan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kami ingin sebagai KBHU Darmawan dan KBHU Musdalifah, bagaimana caranya Bapak Ibu maksimal ibadah selama di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah,
hari ini juga sudah dibagi kloternya, tempat duduknya sudah sesuai dengan kloter masing-masing. Nanti manasik selanjutnya kami ingin manasik sesuai kloter, karena mohon angkat tangan kloter 18. Ya, silakan diturunkan kloter 30. Ya, terima kasih. Tadi di bagian belakang masih ada yang 2 kali angkat tangan. Mohon diperjelas kembali kloternya Bapak Ibu. Ya, nanti makanya ada manasik selanjutnya itu terpisah antara kloter 18 dan kloter 30 supaya lebih mematangkan lagi prakteknya, karena antara kloter 18 dan kloter 30 ini beda gelombang. Kloter 18 berangkat insya Allah tanggal 3 Mei itu berada di gelombang pertama, berarti masuknya Madinah dulu baru Mekah. Sedangkan kloter 30 berada di gelombang kedua, masuk Mekah dulu, nanti setelah hajian baru ke Madinah. Jadi untuk efektivitas daripada manasik haji, maka kedepannya kita akan kita bagi 2 sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan kloternya. Karena kami khawatir pemahaman antara kloter Bapak Ibu yang ada di kloter 18 dengan kloter yang 30 bercampur, tidak efektif, tidak maksimal manasiknya. Itu harapan kami ke depannya insya Allah. Bapak Ibu, di media sosial itu sangat ramai diperbincangkan terkait informasi-informasi yang beredar perang Iran, Amerika, Israel. Itu tidak usah kita pikirkan, cukup kita fokus menjaga kesehatan, fokus untuk persiapan pemberangkatan. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah, dan nanti selaku KBHU misalnya memberikan pelayanan yang aman dan nyaman insyaallah. Karena itu sudah penyampaian dari Kementerian Haji, baik jamaah umroh atau jamaah haji, bagaimana caranya supaya dilayani yang baik, aman dan nyaman. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada pemimpin ibadah yang hadir. Insyaallah nanti akan sampaikan yang akan ikut di kloter 18. Alhamdulillah Gurta Ustaz Haji Abdul Waris, dan yang akan ikut mendampingi beliau kebetulan menjadi petugas kloter, tugas sebagai pembimbing ibadah kloter. Dan yang kedua Ustaz Haji Usman Fatihah, beliau berada di kloter 30 sebagai pembimbing ibadah KBHU Darmawan. Dan di tengah juga ada Ustaz Hasan, insya Allah beliau akan mendampingi Bapak Ibu juga selama di Madinah dan Makkah insya Allah. Walaupun nanti Ustaz Hasan datangnya mungkin pertengahan, tapi beliau akan hadir. Bagaimana caranya? Ada beberapa pendamping atau pembimbing untuk memaksimalkan ibadahnya Bapak Ibu selama di Madinah dan Makkah. Karena itu harapan kami, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Mungkin saja yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu, saya mohon izin. Kata toko model kita, atau jadi setekok. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah resikonya aku itu Andre. Besok akan pancik kak, dia mau Andre.
Ini kita yang boleh. Jamaah, sehat-sehat, sehat betul, sehat, sehat, insya Allah sehat selalu ya. Mulai sekarang sampai kita berangkat dan kembali lagi ke tanah air, sehat terus tanpa kurang sedikit apapun. Amin, insya Allah. Biasanya itu bapak-bapak yang kebaru. Agak ada tuh Pak dari sini mana mungkin. Alhamdulillah. Sehat ya, mudah-mudahan sehat terus. Sehat betul. Jadi semua berikan diri untuk semua baca kamu kak, tadi nama kata ya. Insya Allah jemaah sekalian dimuliakan Allah, kebetulan saya mendapat amanah dari Kementerian Haji untuk menjadi pembimbing ibadah di Kroder, dan secara kebetulan juga memang saya di travel Darmawan. Maka insya Allah butuh nanti kita ini jamaah Darmawan satu kloter semua ya, Darmawan dan Musdalifah, kan kita sama-sama di situ. Sekarang saya mengajak kita sekalian untuk lebih memperbanyak berdoa Bapak dan Ibu. Digaga kulli kunan, digaga awatan sangaina kulman bermuara. Jangan ada yang merasa ngolol kayak mawatamu kawe ada kalau tengah puruk. Iya kumelo tanah haram asana eseng tanah haram tanah pacing. Upan engkaje ece demo au kiati maka lalai menderita penantian kepada Allah Taala. Bulan kacing utiwi bijak umroh. Tahun 2011 itu maka jadi narafu sadaw ikut. Dan ada semangat dia bacaan lagi. Kalau juga ke apalagi engkau tower Zam-Zam, tower yang raksasa itu. Karena seiran kita, yokan ikro yawan pasti dia itu pusat. Ternyata usul-usul miliaku kuraga saing masalah biasa ini usul miliaku mir kalau yoka gangkan pusat dari sini kau tiga kali yoka ya. Ia menitari, mama itu isbuat, mama semua itu. Tiga kali mana kakak gue dan dua video pacim apa. Ternyata pusat kasih lo maka ada pusat tuh silo itu pusat. Oleh karena itu aja tahu saya baca apa. Makanya sekarang ini saya katakan banyak berdoa kepada Allah, diberikan kekuatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pikiran yang bagus untuk melaksanakan ibadah. Nasabawi kasihnya. Tadinya kampung tanam pacing dan juga bagi yang merasa banyak dosa, banyak pelanggaran, tuami menurut Allah Taala sebelum juga di pemeru. Meskipun sebetulnya di sana ada tempat yang diterima seluruh dosa-dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum berangkat ke sana, usahakan taubatlah kepada Allah. Maka situlah itu maka cimeng ini apa mau kita pakai mau di Allah Taala, insya Allah. Dan saya yakin seluruh jamaah Darmawan Musdalifah adalah jamaah-jamaah Duyufur Rahman, Duyufullah, Duyufur Rasul yang bersih hati. Betul? Bersih hati. Betul? Tidak ada niat-niat lain kecuali menghadap kepada Allah, menunaikan ibadah karena datang ziarah ke Ka'bah di hadapan Ka'bah karena Allah, menunaikan perintah Allah karena Allah, tidak ada yang lain. Bukan karena gelar haji, bukan karena yang lain-lainnya. Yang dimuliakan Allah. Pertama, saya mau memperkenalkan, meskipun di antara kita sudah banyak yang tahu, tata cara pelaksanaan wudu jenne
Ia si kira-kira de nasilukan narekos si gese oli orane si bawa makun rai. Nasaban katoyo na pagila si katan ni benira kalau masih jangan hal betul. Nah, yang mesti kata-katanya ni apa pero kan menurut ia jenne ikajewe berarti lu ke jenne batal wudhunya, sedangkan istri batal wudhu apalagi beda tahu. Ia kata-kata ni tidak mungkin ya. Apalagi yang lain. Makanya untuk mengantisipasi itu irube cede badeta majene. Kalau selama ini cara kita berwudu itu rukunnya 6. Jadi yaitu niat mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai situ, mengusap kepala. Yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Ada setertib yang dari Turki berdabu bima pada Allah di Mulawi pada Tuhan Madinah mengalami pemulawi di dalam orangnya. Fausilu wujuhakum bisail rufamu wa aydiyakum napa limamu wamsahu biruusikum, kemudian sa'af urumu wa arjulakum ila al-ka'bayn napa isaywi ajemu letu kesi. Itu yang dimaksud dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbal alamin kalau kunna wa tunai bisayyi. Memang ni maksud memang dia kalau kunna, tai kunna maksudnya ayat kalau terus tai ni. Ya, apa merasa gitu kok. Ya kalau baru kemana balik. Ya. Udah ditolak semuanya kowe. Waktu itu kalau bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katama jenne fatarakka ya hadis pecue karena Allah Taala. Menjerogi kira pembicara araki nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi Taala. Udah bisa di minimal 3 kali. Materi ngomong. Materi ngomong di. Ini mana materi ngomong di? Coba praktek. Ayo lo kata dijual semuanya. Ya. Dikata lu. Pura sero mangiso-ngiso. Kau belum hati-hati. Iya. Pendengi dia tambah puasa kemarin ini. Ia kan yang berkesini itu aku kemarin itu engkau terucap di lokong langsung tak kita turun. Tapi aja nas tunggu kemarin ini apa kalau jalanan ia ke sini tu. Makanya sendiri pemerintah pak bualan itu. Tapi ia ke sini apa kalau kemarin ini turun. Ada orang lagi menjadi pemimpin. Apa buat dia dari bos menjadi apa? Apa yang saya? Kalau sering dia mengisi-ngisi 3 kalinya, patur dia tercedek. Pak Buralan yang tak kita gue letu otak kali itu langsung menjadi banyak sekali penyakit yang dilewati. Insyaallah. Itu rasakan bahasa dalam dunia. Tapi ayat juga menjadi kecil itu. Ya. Ya selesai kita ngisi-ngisi ini seni rupanya. Kalau kita coba apa ke? Ya. Ya langsung digosok-gosok. Iya, kita dulu. Ambil air. 2 kali. Ya, kemudian kita dulu. Ya, mana nih? Alas kiwe. Iya sendiri sampai digosok-gosok kamu. Letu kaliwa sikwe. Ambil lagi. Digosok-gosok ya semua. 3 kali. Kiri juga 3 kali. Ya, udah yang kata lu. Sekarang apa yang mau disapu? Kepala.
Caranya isa ulu ide na pada dia semak kereta cedenya apa kau? Apa ia tu jenis na Syafi'i dia saya pakai. Namun kami orang isa muslim apa kau baik? Asal aku cek orang orang isa muslim na sebab pergi macam apa aja. Lalu penting misalnya cek Islam Jakarta, Jakarta. Penting yang pentingnya namanya menyapu lalu kue ya sitan apa kue isapu apa kue atau misalnya bagaimana dia berkata yang penting batas ulumua jadi ya 10 sininna dan retuo gemai ulu sana angkat tu mak kue ternyata ulu ye angkat dia tu mak kue tapi alasana sumi enggak tahu kue bulu kue tapi alasana jambu enggak tahu kue alasana cambang dia sama bulu ye telu sindi ya sindi 2 telu dan dia bulu rupa makanya tadi saat mencuci wajah bagi orang yang mak janggo dan dia masumi dan dia macam ya macam kalau dia masumi dan mak janggo dan masumi dan macam tolong perhatikan saat mencuci wajah karena boleh jadi tidak sah dan kemudian bulu-bulu corona dia akan lewat tiga nak katai yang kau tahu janggo na dia mempelada ya dekat pin dia mempelada suminya dia mempelada maka mesti nak kena mana pak uai letuk na beretuo bulu-bulu ia mana dia mempelada di pada-padanya janggo na dan dia paling pinarai mempelada cukup bagi luarnya yang di-share mana orang bisa dong menjual apa mana kamu latih ya mana betul ya apa betul ini salah betul ya tapi dari kodenya monggo mesti dibakar dari paman dan teman-teman baik nah batas kepala tadi itu ya dari itu sininna dari itu ya saya pertanyaannya mana kau kata botak di sisi kau gimana tegain na sabia le arena ia dari itu ia mau tegi menurut gimana apa pun itu jadi orang beruntung ke gimana di profesor kali lah utamanya ya atau ini kan urusannya atau dia pajak kona geting cara teman dulu tadi dia ada mau kasih misalnya capu kemana maka yang dia usap adalah pada biasanya di mana tumbuh rambut caranya coba semua jalan perempuan ada baik angka baik kalau tadi usahakan kemana kiwai pakai apa tu pakai aja kalau tak pakai penuh di mata aku tak perlu pakai salah ya sama desa dari ibisai uwe melni isafi ingat bedanya mencuci dengan disapu dicuci itu wajah dicuci memang megawai kero 5 mesti macolo pawe kero age mesti macolo pawe kero pan bisa macolo pawe kero sah ia tosi dari kuulu desa ipacolo i waye isapu ni uluwe alat iwae tumpahkan yang banyak tasabuan nih coba semua rapatkan mulai bagian depannya iya coba ditarik ke belakang terus jangan ingat denom di lempel mesti rap materu di naik rap materu letuk kue kemudian ikulai meliyolo materu lo ke dicile napa iwe induk lime na sapi pokoknya dicili apa gue cijem nih iya lo lelenya ona iga telumana ya dosie cijem nih coba ibu terus sama ngomong tapi kemarin sama tayo pero kan minta gimana mau pakai ya tapi kayak sama tawaran lo ya dosie 5 kemudian udah jadi
campur-campuran ini. Buka sampahnya dulu tapi bapak-bapak buka sampahnya dulu semua. Saya mau betul-betul. Ya, coba. Lagi coba perhatian lagi kembali. Ya, buka dulu sampah. Ya. Rapatkan ke depan. Iya. Iya. Terus ke belakang. Iya, kemudian sampai sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut. Letu di kolong, kamarnya udah jorok. Terutama di cide. Kemudian iya, perjalanan telinga ini. Iya. Gimana bisa? Dan hanya satu kali gampang kan? Gampang. Iya tuh biasa katul di bakwe Ni katul di bakwe apa katul di koki? Bisa. Jadi itu si jika nih pasti ada. Tapi ingat saat menyapu ke belakang aja bagaya. Aja bagaya. Gue harus nanya nih. Pokoknya betul ragu betul di dalam apa gue. Kemudian ingat tinggi peresu di yolo. Iya apa? Nah, itu ketika zaman Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji, Bapak Ibu masih berada di alam, masih berada di alam ruh. Maka seorang ahli tafsir mengatakan, siapa yang ketika di alam nyata semasa Nabi Ibrahim maupun yang berada di alam ruh pada saat kita semua masih di sana, siapa yang menyambut satu kali panggilan Nabi Ibrahim, maka selama hidupnya dia akan berhaji satu kali. Yaitu yang kedua ngajawab pertampanan Nabi Ibrahim, maka ia tidak akan meninggal kecuali berangkat haji 2 kali. Yaitu wekapai berarti wekapai. Itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Nah, semua kita tidak tahu waktu dalam alam ruh kita menjawab itu berapa kali. Ya, salah satu jalur untuk menjadi mudah berangkat haji adalah menjadi pembimbing ibadah. Itulah Ustaz Haji Hasan Basri dan seluruh pembimbing veteran Mawar, ada 7 orang di akhir hidup almarhum Bapak Haji Murdaya itu sudah menaikkan semua haji pembimbingnya dengan berbagai macam jalur, baik itu visa haji reguler maupun visa furoda, ada namanya visa mujamalah dan ada juga namanya visa haji reguler. Tetapi tahun 2026 ini hanya 2 visa yang bisa kita ajukan, adalah visa haji plus dan visa haji reguler. Insyaallah Ustaz Haji Hasan Basri akan berangkat lewat haji plus, tetapi diberi tugas nanti bertemu dengan jamaah haji reguler untuk memberi bantuan dan sekaligus menemani jamaah haji reguler ketika ada program yang dilakukan. Ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah haji yang akan kita lakukan namanya haji tamattu. Haji tamattu artinya melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Karena itulah maka dia kena konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah membayar dam. Damnya itu adalah 1 ekor kambing. Tamattu iana bembe pasorongan. Ifrat tala akan daging bembe. Haji kirang tala akan namofi bembe. Tetapi bagi kita, terutama dari Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia pada umumnya, semuanya diharapkan ambil tamattu. Apa yaitu haji ifrat tala, maka mulat tamata matuka, maka ihram tutu. Boleh boleh. Sedangkan dua masuk, makanya nanti bapak-bapak yang kita terima ini pakai ihram ta, dan coba-coba ini pakai waktu mereka ambil jamak mana ini. Iya, makanan itu boleh melata. Kok bisa melata kan? Di bawah sah. Apa maknanya? Latihan memakai. Ya. Makanya boleh melata bisa. Kok boleh makan nasi. Jadi terbiasa Pak. Karena itu nanti yang kloter 30 kan sudah jelas, insya Allah
surat 18. Insya Allah dari kusirat teroki si bantu-bantu begitu. Tetapi pada intinya elori pun Allah Ta'ala adis isinya geng. Kira tahu tak? Ia kota Allah tu iman tu di Mekah. Tak petelogi kuata persijojoga ke ahawana tanah Mekah Madinah. Namo mana cakina ko Allah Ta'ala persijojoga. Oke? Namo mana pelan ko Allah Ta'ala persijojoga. Tapi namo ini masakit boleh terjojok. Nika material Allah Ta'ala, maka bergantung hanya pada Allah. Contoh ya, talui makumre, seti Quran, ia talui ia naik keluarga saya. Ini betul kayak Quran ini terus nama tu jam pagi, asal apa? Ye, mau tahu apa ye? Jadi semua mata mengingat bahwa yang pencetak ini itu ada kejadian. Dan dia nak Quran ini selama di Mekah Madinah dia namanya televisan. Adanya teruang. Makanya kalau matu apa ayat al tatuan pengalaman atau pengalaman biasa pusat. Ayat tatuannya awatan atau ngawatannya biasa terpoleh. Ayat tatuannya amat jangan atau macet biasa pusat. Tetapi semuanya hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya nanti sebelum Bapak Ibu meninggalkan rumah, maka laksanakan sholat sunat safar. Usalli sunat safar rakaatain lillahi ta'ala. Atau mabasok ini. Wakata masuk pada sunat tawaf berdua rakaat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua selesai, baru berdoa kepada Allah. Kuat. Dona juga papure pakasian. Egal waktu tersebut ini kuat. Aku serahkan diriku kepadamu dan aku serahkan semua yang aku tinggalkan kepadamu. Lakeku, beneku, anakku, jemaah-jemaahku, bola aku serahkan mana. Sini nawariku kau serahkan mana ini. Lalu dalam perjalanan, makanya dulu kalau ini dibaca ayat kursi siba inna a'toina nafana saleh Insya Allah dua ini keistimewaan. Yang pertama furadikna nafusa selama di terbilang. Yang kedua furadikna namalufu. Jadi maksudnya artinya apa? Angka tu tahu angka andre tapi siapa? Betul? Atau angka si andre cine biasanya kan dia. Ya rumah kerja angka andre nama Cina nama Sumatera laut. Atau kan nggak tahu dia tadi bayangkan itu kalau kita bawa jamaah haji atau jamaah umroh, macam yang hotel ini Malaysia orang hotel biasa pusat tahu. Makanya tinggalkan rumah dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru yang keempat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Serahkan kepada Allah. Kemudian dipandang kurang lagi 4 sampai 5 jam. Lalu Bapak Ibu naik pesawat 11 jam. 10 jam 30 menit atau ke 11 jam. Yang kloter 18 insya Allah akan langsung menuju ke Madinah. Berarti detoni pakai ihram tak simpan lagi kompor besarnya itu pakai ihram. Ya, yang ini kloter 30 nanti dari bandara haji dari asrama haji sudah berpakaian ihram. Jadi pakai ihram ini utuhan jadi pakai ihram. 10 sini ke pesawat pakai ihram yang terutama yang membahayakan laki-laki. Apa dia nak masuk lagi kan? Wadi kata masuk lagi dalam wadi bisa. Tapi tengaran kalau matu ni atau kai. Isu masalah dia isi menurut tahu orang bagai. Natar bekas paspornya. Sebenarnya lentuk bandara yellow paspornya suara ambil. Masalah dia kui. Ya. Itu cerita. Boleh saja yang penting harus ingat dibuka. Apakah yang naik pesawat terbang dengan pakai ihram boleh pakai jas, jaket? Nama mereka atau jaket murah nebe.
Tadi makanya dia namanya kurang ini. Dan ketika pada saat dia lamlang nanti tempat di mana orang berihram di atas pesawat, maka harus dinaukai jaketnya. Tinggal berpakaian ihram saja. Nah, ini gelombang pertama atau Madinah dulu. Nah, oke. Setelah Bapak Ibu semua selesai Madinah, lalu kemudian berangkat menuju ke Mekah, kita akan melakukan umroh. Maka yang dari Makassar menuju Mekah, niatnya nanti kan ada dua. Nanti Bapak Ibu silakan pilih. Mau ingat kalau 30 ya. Nanti niat umroh ada dua tempat. Yang pertama di atas pesawat namanya Lamlam. Di Parenggareng itu Bapak Ibu beberapa menit ke depan pesawat akan melewati tempat namanya Lamlam. Siap-siap untuk miqat. Di situ kita niat umroh. Coba semuanya labbaika Allahumma umrohkan. Ataukah yang kedua bisa niat umroh nanti pada saat di Bandara Haji sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia. Nanti di Bandara Haji boleh niat, tapi kalau saya karena sudah berpakaian ihram maka kita lagi niatnya di atas pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini KBIHU Yayasan Darmawan melaksanakan manasik haji reguler bagi jamaah yang akan berangkat di tahun 2026 yang bergabung di bawah Yayasan Darmawan. Alhamdulillah hari ini kami bekali jamaah tentang fikih haji, kami bekali jamaah tentang manasik umroh, dan juga kami bekali jamaah tentang manasik haji supaya nanti pada saat pelaksanaannya jemaah bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah di dua kota suci, khususnya ketika berada di dalam lokasi Ar-Muzna atau Arafah, Musdalifah, Mina, atau pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Tentunya kami juga memberikan informasi-informasi terkait update terbaru bagaimana kondisi dan suasana terutama pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti, dan juga kami memberikan saran kepada jemaah yang memang memiliki kebutuhan atau persiapan-persiapan yang bisa menunjang demi maksimal dan lancarnya kegiatan yang ada di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji baik reguler maupun plus ataupun mujamalah atau furada, kami mengundang bersama kami bergabung di Yayasan KBIHU PT Darmawan, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.